Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus, berkatalah mereka, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Amin. Siapa yang tidak suka makanan gratis? Semua orang suka. Bahkan orang-orang yang berkelebihan pun suka. Ketika orang mengharapkan sesuatu yang gratis, sebagian mungkin karena ia tidak punya, karena ia membutuhkan.
Tapi menurut pandangan saya, lebih banyak orang lagi ingin mendapat sesuatu untuk membuktikan kepada orang lain saya mampu. Saya mampu mendapatkannya. Ke pasar saja kalau belanja, kalau ada diskonnya, itu yang dipilih. Atau kalau ada bonusnya, itu yang dipilih. Meskipun barangnya mungkin tidak terlalu bagus, tapi ada bonus. Nah, bonus itu yang dipilih. Padahal bonusnya hanya barang kecil saja. Sendiri mampu beli kok. Mengapa orang kejar itu? Karena merasa saya mampu, saya menang. Engkau tidak dapat, saya dapat. Nah, itulah yang dikejar orang. Kita lihat hari ini ketika Yesus melihat begitu banyak orang, Ia merasa kasihan. Kalau menyuruh mereka pulang ke rumah, mungkin akan lama mereka baru sampai rumah, karena mereka mengikuti Dia dari tempat yang jauh. Nah, selama perjalanan apakah mereka dapat makan? Karena itulah Yesus selalu memberi mereka makan. Bagaimana caranya? Ia berkata pada Filipus, kamu yang harus kasih mereka makan. Filipus katakan, kalaupun punya 200 dinar, roti seharga 200 dinar tidak cukup. Pada waktu itu 1 dinar kira-kira itu mampu menghidupi satu keluarga selama 1 hari. Jadi biaya hidup satu keluarga 1 hari, ayah ibu dengan 2-3 anak, 1 dinar. Artinya orang yang ada di situ sangat banyak. Dan tadi dalam bacaan kita dengar ada 5.000 laki-laki. Jadi laki-laki yang diperhitungkan, wanita dan anak-anak tidak diperhitungkan, karena angkanya akan menjadi sangat besar. Jadi Yesus memberi makan bukan hanya 5.000 orang saja, tapi pasti jauh lebih banyak dari itu. Tetapi tidak kurang, bahkan ada lebihnya. Nah, 200 dinar kira-kira bisa kasih makan 200 keluarga. Lalu ada seorang anak ditemukan oleh Andreas. Anak ini mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Apakah menurut Anda, menurut logika kita, apakah Andreas dan teman-temannya bertanya pada orang-orang, siapa yang punya roti, siapa yang punya ikan? Saya pikir tidak. Kalau memang punya, dari tadi sudah keluar. Anak ini pasti menurut saya mengajukan diri. Saya punya 5 roti dan 2 ikan. Kalau anak kecil saja membawa roti dan ikan, bisa bayangkan tidak? Apakah bapak ibunya bawa juga? Apakah keluarga lain bawa juga? Kemungkinan bawa juga. Cuma sulit untuk berbagi. Kenapa kalau saya keluarkan dan keluarga kami makan, bagaimana dengan orang lain? Semua orang melihat kami. Kalau kami bagi, kami tidak cukup. Jadi yang mana diutamakan? Kami dulu dong. Tetapi ada seorang anak yang mengajukan diri, mengatakan dia punya sedikit persediaan. Ini tentu angkanya jauh dari 200 dinar. Tetapi justru itulah yang dihargai oleh Tuhan. Itulah yang dipilih oleh Tuhan, yang mengajukan diri. Ada banyak orang, kalau sudah berbuat sedikit jasa untuk gereja, sudah merasa bangga. Bahkan sudah mulai mau ngatur-ngatur pastornya, ngatur-ngatur DPP, bahkan ngatur-ngatur umat melebihi pastor. Karena merasa sudah memberikan sesuatu. Kita lihat anak ini, sederhana saja. Dia hanya memberikan apa yang dia punya, dan itu tidak banyak. Tapi itulah yang dihargai oleh Tuhan. Dan Yesus menyuruh mereka supaya duduk di atas rumput. Saya pikir ini cara yang baik loh. Kalau vaksinasi kita seperti itu, semua orang duduk di rumput atau mungkin kursi lah, tidak pakai antri, saya pikir mungkin pelaksananya akan lebih teratur. Tapi kita lihat zaman sekarang ini berdesak-desakan.
Sudah tahu tidak boleh kumpul ramai-ramai, masih berdesak-desakan. Zaman dulu Yesus sudah memberikan cara yang baik. Duduk di tempat masing-masing, roti yang mendatangi. Bukan orang yang menyerbu roti, tapi roti mendatangi orang. Tentu perlu banyak pelayan. Saya pikir kalau mengandalkan 12 rasul saja tidak cukup. Sampai kapan baginya? Pasti dioper-oper, dibagi-bagi. Banyak orang ikut bekerja sama. Nah, kalau vaksin bisa seperti itu bagus. Jadi petugas vaksinasi dan datangi orang. Jadi bukan orang ngantri banyak, dia yang datang pada orang, itu akan lebih gampang. Tapi kita lihat kan sekarang tidak seperti itu. Ada orang yang dari rumah mungkin sehat-sehat, karena datang antri vaksinasi, malah dia kena penyakit karena terjangkit oleh orang lain. Yesus sudah mengajarkan kita cara yang baik. Jangan berebut, tapi tunggulah. Ada waktunya, ada giliranmu. Meskipun kita katakan, bukankah antri itu tunggu giliran? Benar. Tapi kalau antrinya seperti itu, ya kembali lagi ke sifat manusia. Kalau saya sudah dapat, berarti saya sudah menang. Selalu ingin menunjukkan diri bahwa saya melebihi orang lain. Saya menang. Ketika Yesus membagikan roti itu, mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Saya tidak tahu apakah waktu itu ada orang yang mengantongi roti. Jadi selain makan kenyang, masih dikantongi bawa pulang. Seperti sekarang ini, ada banyak orang datang ke pesta, yang diundang 2 orang, yang datang 10 orang. Angpaunya tetap kecil, tapi banyak orang makan. Bahkan ada yang pulang masih bawa bekal. Bukan dikasih, ngambil sendiri. Saya tidak tahu apakah itu terjadi. Kalaupun terjadi, tetap sisa 12 bakul. Jadi banyak sekali. Artinya apa yang sedikit yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan membalasnya lebih dan lebih lagi. Tapi bukan untuk kita. Jadi anak itu kalau dia dikasih 5.000 roti oleh Yesus, dia juga bingung gimana dia urusnya. Tapi memberikan kebaikan kepada banyak orang. Kebaikan bersama. Inilah yang gereja ajarkan pada kita. Ketika ada banyak orang sedang susah, tidak ada gunanya kita pamer-pamer bahwa saya tidak susah, bahwa saya lebih dari orang lain. Lebih berguna adalah ketika saya juga membantu supaya orang yang susah tertolong, supaya saya berbagi kepada orang lain. Ini yang lebih penting, berbagi. Jadi bukan asal saya sudah cukup. Saya belajar berbagi kepada orang. Dan belajar berbagi pada orang memang kadang-kadang tidak gampang. Kadang-kadang makan hati juga loh. Kita mau berbuat baik bagi orang, tapi ada orang yang tidak gampang diatur, malah nuntut macam-macam. Saya dengar di Malaysia, mereka punya satu gerakan bendera putih. Jadi rumah yang pasang bendera putih berarti dia sedang kekurangan. Dia kurang makanan atau dia kurang obat-obatan. Nah, para donatur yang sudah bikin tim, orang-orang yang baik hati, yang mau memberi, ketika melihat bendera itu akan mendatangi rumah itu, tanya kalian kurang apa, mau apa, lalu dibantu. Tapi akhirnya ada banyak yang tidak tahu diri. Mereka kasih menu, saya mau menu ini, menu itu dan sebagainya. Nah, ini berlebihan tentu saja. Ya, tidak perlu seperti itu. Di Indonesia kita lihat, ada banyak orang yang diam-diam berbuat baik, memberikan kepada masyarakat, tidak pasang nama, hanya diam-diam melakukan. Ada yang buat sedikit saja sudah diumbar kemana-mana, diberitakan kemana-mana, padahal hanya buat sedikit saja. Yang buat banyak saja diam, yang buat sedikit ribut. Ada yang tidak buat apa-apa. Kita lihat pemerintah kita, buat apa? Pemerintah sudah memberikan begitu banyak bantuan.
Tidak usah bilang makanan. Vaksin saja itu sudah bantuan yang sangat baik. Yang kalau kita sendiri mau mengusahakannya tidak bisa. Dan ini pun masih disalahkan. Apakah bantuan dari pemerintah kurang? Sebenarnya tidak kurang, sudah sangat banyak. Tapi hilang di tengah jalan. Inilah masalahnya. Hilang di tengah jalan. Di tengah jalan sudah diambil orang. Maka menjadi masalah besar. Masalah besar datang dari mana? Bukan dari si pemberi, tetapi dari penerima yang tidak tahu diri. Hari ini kita melihat bagaimana Yesus berbagi kepada semua orang. Tidak ada yang hilang di tengah jalan. Semua orang makan sampai kenyang. Bahkan masih ada lebihnya. Semoga kita juga setiap hari mampu menghasilkan atau menampilkan mujizat seperti ini. Dalam logika saya, ketika orang Israel berpergian, sebenarnya mereka masing-masing sudah bawa bekal. Cuma tidak dikeluarkan. Nah, ketika anak itu mengeluarkan dan Yesus memberkati dengan doa lalu dibagi-bagikan, maka orang-orang pun mungkin merasa malu. Anak kecil saja dengan bekal sedikit bisa memberi. Kenapa kami tidak? Lalu mereka pun mengeluarkan bekal mereka dan saling berbagi. Inilah mujizat. Mujizat pertama yang terutama adalah Yesus mengubah 5 roti 2 ikan menjadi banyak roti banyak ikan. Mujizat selanjutnya yang menyusul adalah orang-orang ikut berbagi. Jadi ada 2 mujizat di sini. Mereka ikut berbagi. Kita berharap semoga dalam masa yang sulit ini, ketika banyak orang kekurangan obat, kekurangan perhatian, kekurangan makanan, penghasilan juga sangat drastis turun, ada banyak orang yang mau berbagi. Karena kita sebenarnya ketika kita mati, tidak ada yang bisa kita bawa pergi. Harta hanya akan menjadi berguna jika ia digunakan. Ada banyak orang harta hanya disimpan saja. Ketika digunakan, dia menjadi sesuatu. Ketika disimpan, ia tidak jadi apa-apa. Seperti orang main saham. Ada banyak orang main saham. Kalau sudah lihat harga naik, wah saya untung. Tapi sahamnya tidak pernah dijual. Maka dia tidak pernah beruntung. Itu hanya angka saja. Dia hanya akan beruntung jika sahamnya dijual. Nanti kalau ada kesempatan beli balik, kalau sudah turun lagi harganya. Tapi kalau engkau hanya mengatakan saya beruntung tapi tidak pernah nampak uangnya, hanya angka saja, maka itu bukan keuntungan namanya. Itu keuntungan di atas kertas. Kita ini juga selalu merasa kita sudah cukup. Tapi Tuhan mau kita membuat orang lain cukup juga. Ketika kita mampu membuat orang lain cukup juga, maka itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan berapa banyak saya mampu menyimpan, tetapi berapa banyak saya mampu memberi. Berapa banyak usaha saya mampu membantu Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini. Ini yang lebih penting. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita agar kita pun mampu menjadi orang-orang yang hadir di tengah-tengah kegelapan, yang hadir di tengah-tengah kesusahan, yang hadir sehingga orang melihat Tuhan juga hadir dalam hidup mereka. Mereka bukan orang-orang yang ditinggalkan oleh Tuhan. Kita sudah banyak berdoa. Bapak Suci juga sudah berdoa untuk masalah seperti ini. Apakah sudah berhasil? Kita lihat keadaan makin parah, terutama di Indonesia. Apakah doa tidak didengarkan Tuhan? Pengabulan doa dari Tuhan ini hanya akan terjadi jika
orang-orang yang ditugaskan oleh Tuhan bertindak. Siapa petugas-petugas itu? Kita. Kalau kita hanya menunggu dan tidak berbuat sesuatu, maka tidak akan pernah terjadi. Kalau kita menunggu orang lain memberi makan pada rakyat, maka susah. Saya katakan tadi, hilang di tengah jalan. Tapi kalau kita sendiri memberi, membantu, maka apa yang diberikan oleh Tuhan lebih cepat menjadi terwujud. Sama, tidak hanya memberi makan, menuruti aturan yang dibuat oleh pemerintah supaya kita dihindarkan dari sakit. Ini juga menjadi hal yang sangat penting. Di zaman perang, orang bisa sembunyi di rumah. Kalau perlu di bawah tanah sembunyi. Perlu tidak ada larangan, jangan keluar rumah. Tidak usah dilarang, sudah sembunyi. Ada tidak orang lalu mengeluh, makanan kami kurang, lalu protes pada pemerintah? Ada? Tidak ada. Dengan sendirinya sudah sembunyi. Zaman sekarang ini disuruh sembunyi, disuruh diam-diam di rumah, sulit luar biasa. Ini juga perang yang sangat hebat sebenarnya. Dan keadaan akan semakin buruk karena kita memperburuk suasana dengan tidak mau pakai masker, dengan berbagai macam propaganda yang tidak baik, mengatakan virus tidak ada, bahwa Tuhan lebih besar dari virus. Pasti Tuhan lebih besar dari virus, tapi Tuhan juga tidak mau kita konyol. Tuhan mau kita menjaga diri. Karena virus memang ada. Ketika manusia tidak sanggup melawan virus, jangan salahkan Tuhan, tapi salahkan diri. Kenapa saya tidak berhati-hati? Semoga Tuhan membimbing dan membantu kita semua. Amin.